Oke, bersama kita pada pagi hari ini Saudari Syirdina Ovia. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mewawancarai Saudari Syirdina Ovia terkait konsumsi pangan yang biasa saudari konsumsi gitu. Untuk yang pertama, kalau boleh tahu umurnya berapa ya? Umurnya 21. Kemudian tinggi badannya berapa? Tinggi badan 155. Ya, terus berat badannya berapa? Kalau untuk berat badan terakhir itu 55. Terus kalau kayak mau tanya nih, kayak konsumsi saudari Syrida setiap hari gitu, kayak kalau misalnya pertama kali bangun tidur ngapain sih biasanya? Kan biasa orang bangun tidur yang dimakan itu apa? Apakah langsung berat-berat atau mungkin masih ringan-ringan apa gimana gitu? Kalau untuk baru bangun pagi-pagi itu biasanya saya nggak ada minum apapun, palingan cuman konsumsi air aja. Air, setelah bangun itu minum air, habis itu langsung kamar mandi, langsung wudhu dan mandi langsung, habis itu langsung sholat. Setelah itu gak bisa tidur lagi. Biasanya beraktivitas yang lain. Biasanya makan paginya jam berapa? Kalau makan pagi perkiraan jam 8 sampai jam 9. Berarti itu rutin ya? Biasa nggak kayak misalnya makan paginya baru jam 12? Kan biasa ada tuh kalau mahasiswa males makan atau enggak belum sempat beli jajan, kayak makannya itu ya jam 10-an 11, jadi makannya itu ditahan gitu. Pernah nggak? Pernah kayak gitu. Cuman nggak jarang. Jadi biasa lebih sering sesuai waktu ya, kayak pagi jam 8 sampai jam 9. Terus biasanya itu yang dimakan apa aja sih kalau misalnya pagi hari? Kalau di pagi hari nasi, telur mata sapi sama sambal itu aja. Soalnya ambil kalau sarapan ambil yang simpel-simpel aja. Biasa kan ini juga nih, kalau orang-orang tuh biasanya kayak gini, ada yang pagi-pagi tuh cuman makan, nggak bisa makan nasi, jadi makannya jajanan dulu, makan nasinya baru jam 10-an ke atas. Ada juga yang bisa makan nasi. Nah, kalau saudari tipikal orang yang kayak gimana? Kalau saya sebenarnya bisa kayak gitu, cuman lebih mengutamakan makan nasi. Nah, cuman kalau pas lagi mau kuliah atau lain sebagainya, itu biasanya ganjil perut pakai kue atau roti. Jadi intinya kalau pagi-pagi setidaknya ada yang masuk. Berarti opsional gitu ya. Kemudian kalau misalnya ketika saudara bekerja atau beraktivitas, saat istirahat itu apa sih yang saudari lakukan gitu terkait makan? Apa kan biasanya kan orang kalau lagi break nih, kita kuliah nih atau mungkin lagi ini tuh ngapain gitu? Makan jajanan kah atau nggak ngemil sama sekali atau gimana? Iya, saya tipikal orang yang suka minum. Jadi kalau lagi semisal lagi break istirahat perluan, biasanya emang perlu kantin untuk beli jajanan, makan ringan, gorengan dan sebagainya. Berarti random ya, maksudnya bukan kayak gorengan mulu atau snack mulu, enggak ya berarti ya? Iya, random. Gitu ya. Kemudian kalau kira-kira itu kan konsumsi di pagi hari. Nah, biasanya pagi harinya itu jam-jam pagi hari kan tadi jam 8 sampai jam 9 ya. Nah, jam 10-an itu makan lagi nggak sih atau langsung siang atau sore apa gimana? Langsung sore biasanya. Langsung sore. Biasanya sorenya makannya itu makan apa? Kalau sore nasi lagi. Jadi siang itu udah nggak makan ya biasanya. Kalau sore biasanya konsumsinya apa aja? Kalau pagi kan teh nasi sama telur dadar biasanya. Kalau sore apa? Kayak lauk-lauknya gitu. Lauknya sih random, tergantung adanya apa. Tergantung adanya apa. Iya sih. Biasanya apa tuh? Bisa disebutin nggak? Mungkin ikan tongkol sama nasi. Terus habis itu kalau nggak ada ikan lah, ya telur lagi. Kadang tahu juga. Terus kalau misalnya sore-sore itu biasa jajan nggak sih? Kayak kalau di asrama kami itu kan ada jualan gitu kan. Nah, itu biasa sering jajan nggak atau jarang? Iya, itu jajan lagi setelah pas kuliah break kuliah itu jajan, pulangnya jajan lagi. Biasanya jus buah, enggak biar sehat gitu ya. Tapi iya. jus buahnya itu langsung minum di sore hari itu atau malam? Enggak, langsung diminum. Terus kalau malam berarti udah nggak konsumsi lagi? Enggak.
Oh, jadi pola makannya kayak gitu ya, walaupun di rumah kayak gitu juga. Iya, sama juga. Oh, alah, iya sih. Nah terus terakhir nih, karena juga jadi mau langsung tanya, seberapa penting sih menurut saudari itu kayak konsumsi pangan atau gizi? Kayak biasa kan orang kalau dalam makan itu kayak asal makan aja, terus nggak perhatiin kayak sumber gizinya. Padahal sebenarnya tuh kalau misalnya kita makan tuh kayak hal-hal kecil itu kan berpengaruh gitu sama kesehatan kita. Nah menurut saudari tuh seberapa penting sih gizi gitu, sumber pangan? Kalau untuk seberapa penting gizi, semua orang kan punya punya kebutuhannya masing-masing ya. Iya. Punya kebutuhannya masing-masing dan punya porsinya masing-masing. Nah, saya itu tiba gak terlalu gak terlalu memikirkan hal itu, yang penting makan gitu. Oh iya, sebenarnya sih kayak gitu juga. Jadi semenjak belajar ilmu gizi ini kayak ternyata bener ya, kayak misalnya karena kalau misalnya nih saya kayak misalnya beli susu ultra milk yang kotakan itu, nah di belakangnya kan itu kayak ada proteinnya, gramnya itu kan bisa dilihat gitu sebenarnya. Awalnya kayak nggak pernah peduli, ternyata semenjak belajar ilmu gizi ternyata penting juga. Misalnya kayak per hari itu kebutuhannya orang dewasa gulanya katakanlah berapa gram gitu. Terus saya lihat sekarang saya minum susu berarti udah sebagian nih dari gram yang seharusnya gitu. Nanti misalnya sorenya jajan jus buah kan itu manis lagi ya. Nah terus kayak gitu, jadi udah ini. Tapi nggak terlalu juga sih, jadi kayak masih abai lah kan, itu kan orang sekarang jarang ya. Padahal sebenarnya kan di situ kalau misalnya nggak diperhatiin juga, kalau misalnya fatal kan takutnya bisa menyebabkan sakit kan. Nggak tahu persisnya kan. Mungkin itu aja sih. Terima kasih ya sebelumnya atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, responden kedua bersama kita Saudari Amelia Putri Susanto. Masya Allah, Saudari Amelia, gimana keadaannya? Alhamdulillah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya mau minta waktu dan kesempatannya untuk mewawancarai Saudari Amel terkait konsumsi pangan yang saudari laksanakan gitu setiap harinya. Nah, untuk pertama kali nih kayak dibangun tidur, biasanya saudari Amel tuh makan apa sih? Biasanya kalau lapar ya ngomong jajan sih kalau pagi. Oh gitu. Iya. Gitu sih. Tapi jajannya tuh biasanya jam berapa? Langsung makan nasi apa gorengan dulu apa? Biasanya gorengan dulu sih. Jam berapaan itu biasanya? Jam 6. Oh jam 6. Terus makan nasinya kayak gitu jam berapa? Jam 7. Iya jam 7. Itu semenjak di asrama doang apa dari rumah pas kuliah kayak gitu gitu? Semenjak di sini sih. Kalau di rumah saya biasanya kayak gimana rutinitasnya? Kayak pagi hari kayak minum susu dulu, sarapan, roti atau gimana? Pagi-hari paling minum air. Gitu. Sih. Terus makan nasinya jam? Jam 8 kalau di rumah. Oh jam 8. Iya. Terus kayak misalnya habis itu kayak jam 10-an kan jam 8 nih, nah itu break kayak jam 10-11 itu makan lagi nggak sih atau nanti habis zuhur pas siangnya? Pas siangnya sih kalau makan lagi. Oh jam berapa itu biasanya? Biasanya jam 1. Oh gitu. Itu di rumah ya? Iya. Kalau di sini gimana? Kalau di sini jarang sih, nggak teratur juga. Oh jadi random gitu ya? Random, tergantung. Jadi kayak misalnya pernah nggak kayak misalnya makannya jam 7 pagi nih, tapi makannya nanti sore lagi atau enggak malam gitu? Iya Atau pernah. Pernah kayak gitu Iya. juga? Oh gitu ya. Terus kira-kira kayak konsumsi pagi hari itu kan udah makan gorengan nih, nah biasa kalau nasinya itu lauk-lauknya apa aja ya? Lauknya sih kadang pakai sop, kadang pakai ayam gitu. Beli di depan. Oh yang lauk-lauk gitu ya? Kadang juga masak sih. Kalau masaknya biasanya masak apa nih? Masak sayur, oseng gitu. Oh siang-siang tempe gitu ya? Iya. Kalau anak asrama itu kan biasanya tempe karena lebih ini kan sesuai budget kan gitu ya. Oh gitu. Soalnya di sini kan kayak misalnya dari data yang ada tuh kayak misalnya tempe itu terbuat dari apa? Nanti dihitung lagi nih kayak tepung terigunya berapa yang dikonsumsi, misalnya saudari Amel konsumsi 2 sendok 2 sendok tempe, nanti itu berapa gram, energinya berapa, proteinnya berapa. Jadi kayak benar-benar dihitung gitu kalau dalam data di sini gitu ya. Terus kayak ketika saudari bekerja atau beraktivitas saat istirahat, apa yang saudari lakukan gitu? Biasa kayak misalkan
kami kan kuliah kan, kita kan kuliah. Terus kayak biasanya kalau lagi break belanja nggak atau cuma minum air putih apa gimana? Minum air putih sih langsung pulang. Oh langsung pulang. Iya. Gitu. Jadi berarti pulang baru beli jajan buat Iya, kayak persiapan buat pasti. makan siang. Ya? Betul. Tapi kalau saudari kan tadi respon pertama kalau mengatakan kalau suka ngemil. Nah kalau saudari Amel gimana? Suka ngemil nggak? Tipe kalau orang yang suka ngemil apa gimana? Iya sih. Suka Sabun ngemil. lagi. Nah. Sabun. Jadi ngemilnya random kan? gitu ya? Random, Iya. kadang Tapi saya juga random. orang tipikal orang yang suka ngemil gitu. Habis itu kalau makan siangnya biasanya apa ya? Kalau pagi kan kayak sup, nah itu. Terus kalau konsumsi di siang hari? Sama sih biasanya. Yang pagi kan masih Makan makan siang. siang ya, betul sekali, betul ya. Sebenarnya kan kalau biasanya kan kalau selesai ini nih kalau kita berpacu sama pedoman 4 sehat 5 sempurna. Kalau pagi kan biasanya susu ya kan, Iya. roti, terus kayak makan paginya nasi goreng. Nah kalau siang itu biasa yang berkuah-kuah kayak misalnya sup ayam, terus sayur apa gitu. Kalau malam nanti ini ya kayak gitu. Kemarin apa namanya bajunya kayak gitu. Terus kalau misalnya siang kan makan nih. Kalau sore hari itu gimana? Jajan enggak atau enggak makan sore tapi enggak makan malam lagi. Kan biasa ada nih kayak anak-anak sekarang mahasiswa itu makannya sore tapi malam udah enggak makan lagi gitu. Tergantung sih, kalau lapar ya mau makan lagi, tapi kalau enggak ya cuma sore aja. Tapi sore bisa biasa makan nasi di semenjak di sini gitu atau jarang atau langsung malamnya. Malamnya sih. Terus kalau malamnya itu konsumsinya biasa apa lagi? Kayak apa gitu? Mie. Ya Allah sering makan mie. Enggak sering juga. Jadi mie sama nasi gitu ya. Jadi karbohidrat ketemu sama karbohidrat. Lucu banget ya Masya Allah. Jadi karbohidrat ketemu Iya, karbohidrat. betul. Betul sekali. Karena alternatif Iya cepat. betul. Betul. Kan saya juga sih biasanya kayak udah nggak ada lauk atau apa jadi ketemu sebenarnya kan lucu aja gitu kan karbohidrat ketemu karbohidrat tapi enak aja masuk aja gitu ya. Oh iya. Kira-kira nih konsumsi mie-nya ini sebulan atau seminggu ada target gitu nggak atau random? Enggak random aja, lapar gitu. Kayak mau Oh jadi bisa kayak seminggu itu 7 kali gitu enggak pernah? lah. Atau enggak 5 kali? Iya, 5 kali lah. Astagfirullah kayak gitu. Sebenarnya itu kan Enggak baik ya. Ya, jadi sebenarnya konsumsi gizi itu nggak baik kalau terlalu banyak konsumsi mie. Saya saja kayak misalnya sebenarnya mau mie siapa sih yang nggak suka ya semua suka mie gitu kan. Tapi punya target karena kalau enggak kan kalau terikut semua kayak nanti bahaya untuk Iya. lambung gitu. Apalagi katanya tubuh itu mencerna mie seminggu sekali ya. Saya saja sebenarnya buat ini apa sampai buat ini pokoknya harus tahan kalau boleh beli Iya. buat beli mie kayak sebulan sekali. Sebenarnya itu mau banget tapi ditahan gitu kan lantaran ini banget. Soalnya pernah ada kejadian tuh udah lama sih itulah yang viral pernah udah lama banget itu seingat saya itu kayak pernah ada orang gara-gara sering konsumsi mie anak-anak awas siapa gitu jadi pas di ini lambungnya tuh keluar kayak bukan cacing sih kayak gimana sih untuk mie ya kayak gitu. Garantaran banyak banget konsumsi mie dan itu kan bahaya kayak tinggi juga ini apalagi pitsin yang ada di mie itu kayak bahaya banget kan ya gitu sih jadi biasanya kalau kayak malam hari tuh ngemil lagi nggak sih kayak jam nugas nih jam 10-an ke atas itu biasa ngemil nggak? Mie-nya pakai biskuit atau roti sih. Oh gitu. Sering minum ini nggak minum susu gitu setiap hari atau jus buah biasa kan buat Jarang sih. membantu energi pada tubuh gitu. Jarang. Kalau mau aja beli. Masya Allah orang Korea kita teman-teman gitu ya. Mungkin cukup sekian, makasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.